ini. Memula ini disebut juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti, saya seorang guru. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kanasiang Selatan. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui, setiap siswa dipandang sebagai sosok yang unik yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran yang diberikan kepada mereka pun harus disesuaikan dengan preferensi masing-masing siswa, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan dapat mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran. Untuk ketua kelas, silakan pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas bagaimana? Apakah semua hadir? Doa aja, Bu. Ya, bagus. Berarti kehadirannya nihil semua ya. Nah, Ibu ingin cek dulu kerapian pakaian kalian, mohon berdiri semua. Ya, silakan rapikan dulu pakaiannya, mungkin ada yang belum rapi. Kemudian cek sampah di sekitar kalian, di bawah laci mungkin. Dah? Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, untuk lebih semangat, Ibu ingin menyemangati kalian dulu ya dengan yel-yel singkat, oke? Berdiri lagi. Selamat pagi. Hu ha hu ha. Yes. Oke. Jadi biar tidak ada yang mengantuk. Nah, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu, yaitu tentang sistem imun. Nah, ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan imunitas aktif? Saya, Bu. Ya, silakan, Nesa. Kekebalan aktif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Ya, bagus. Kalau imunitas pasif?
Sambung, ya. Penyebaran vaksin merupakan penyebaran yang diperoleh dari antibodi yang disimpan dalam tubuh dan tinggal sebagai sadar. Ya, bagus. Jadi kalau imunitas aktif itu contohnya ketika kita terserang cacar, itu biasanya sudah terbentuk antibodi dalam tubuh kita. Nah, jadi kita tidak mudah terserang cacar lagi. Nah, kalau imunitas pasif itu biasanya langsung dipakai saja tanpa disintesis oleh tubuh. Contohnya bayi yang mendapatkan ASI dari ibunya itu otomatis akan mendapatkan antibodi dari ASI. Jadi ngerti ya? Nah, pada hari ini tentunya kita akan masuk bab materi yang baru ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan serta memahami proses pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Kalian menanam pohon yang awalnya dari biji, lalu bagaimana dari biji kok bisa menjadi pohon? Tumbuh. Kenapa lagi? Tumbuhannya semakin dewasa. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan sebuah video. Tolong kalian simak ya di depan. Silahkan disimak baik-baik. Nah, itu tadi ya, kalian sudah menyimak video di depan tadi. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa pertanyaan yang muncul di benak kalian setelah melihat tayangan video tadi? Ya? Mengapa biji bisa berkembang? Ya, pertanyaan bagus. Ada lagi pertanyaan? Ya, Apa yang menyebabkan ujung akar dan ujung batang bisa bertambah panjang? apa yang menyebabkan ujung batang dan ujung akar bisa bertambah panjang? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Mengapa ukuran diameter batang bisa bertambah lebar? Mengapa ukuran diameter batang bisa bertambah lebar? Nah, bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi tolong kalian identifikasi sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait tayangan video tadi. Nah, jadi untuk saat ini Ibu harapkan kalian agar bisa melakukan literasi, ya, mencari dari berbagai sumber terkait dengan materi kita hari ini. Tadi Ibu sudah kirim melalui grup WA. Kalian bisa lihat di situ ada bahan ajar yang dikirimkan, dan juga kalian bisa menggunakan bahan ajar yang juga sudah disediakan. Kemudian kalian juga bisa mencari literatur dari sumber-sumber lain seperti dari internet, dari web, ya. Silakan. Karena ini terkait dengan penugasan, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian.
Nah, untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, jadi kalian ini kemarin kan sudah ibu bagi kelompoknya ya. Nah, kalian sudah ibu bagi kelompoknya. Silahkan nanti untuk bekerja dalam kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan apa yang sudah ibu sampaikan atau tanyakan di dalam LKPD. Juga nanti kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ucapkan di awal tadi ya. Nah, tapi tolong ibu harap semua siswa harus berperan aktif selama diskusi, karena nanti ibu nilai keaktifan kalian. Nah, nanti untuk setiap kelompok kemarin sudah ibu bagikan juga ketua kelompoknya. Nah, tolong nanti ketua kelompoknya untuk melakukan briefing kepada anggota kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian nanti untuk bisa setiap anggota itu ada pembagian tugas nanti akan di-briefing oleh ketua kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, ini kalian bisa lihat LKPD-nya di sini ya. Nah, ini kalian simak LKPD yang sudah ibu bagikan di grup WA. Tapi nanti juga ibu bagikan kepada kalian langsung ya yang sudah ibu cetak. Nah, ini juga sudah ada ibu di grup WA. Ini LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah kalian berdiskusi nanti, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti maju ke depan ya, tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sementara ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tugas? Tidak ada ya, berarti sudah jelas semua ya? Oke. Nah, ibu bagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian akan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kamu kelompok 2, yang LKPD untuk kelompok 3. Nah, sekarang selanjutnya silahkan kalian untuk duduk menurut kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan untuk berdiskusi ya dalam kelompoknya masing-masing. Silakan kalian cari informasi dari berbagai literatur, dari internet, juga dari bahan ajar yang dikirimkan di grup WA. Bagaimana kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada. Ya, silakan dilanjut ya. Bagaimana ada kesulitan mereka? Aman ya? Stop. Untuk kelompok ini ada kendala? Nggak ada ya? Oke. Tidak ada ya, berarti aman. Harus aktif semua ya, biar dapat nilai semua. Nah, waktunya sudah habis ya. Sekarang bagaimana, apakah semua kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Siap. Ya, baik. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Untuk kelompok 1 Ibu minta untuk maju ke depan. Silakan. Ya, silakan. Jadi hasil tugasnya juga sudah kalian kirimkan melalui grup WA ya. Ya, nanti Ibu buka
sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi. Saya atas nama Olviana dan teman saya Laila, Rifa Buyanti, Insya Angelia. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi. Irreversible, tidak kembali ke asal, dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Auxanometer adalah suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum petunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih tinggi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya jika ada kelompok yang lain yang ingin bertanya ataupun menanggapi terkait apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, Ibu persilakan ya. Saya Bu. Ya, Romlah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi dikatakan pada perkembangan tumbuhan terdapat mekanisme diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan mekanisme diferensiasi? Terima kasih Romla. Baik, Kami kelompok 1 akan menjawab terkait pertanyaan tadi. Yang dimaksud dengan diferensi adalah proses beratur yang menyebabkan sel dengan struktur fungsi sama menjadi berbeda. Hal tersebut terjadi selama hidup tumbuhan dan selalu diikuti oleh perubahan fisiologis yang kompleks. ya bagaimana dari kelompok yang lain tadi, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas, Bu. Ya, baik. Kemudian untuk kelompok 1 bisa silakan kembali ke tempat duduknya ya. Bagus sekali ya, penjelasan kalian. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap kan kelompok 2 ya? Ya, silakan ke depan. Nanti ada yang bertindak sebagai operator ya. Tadi sudah dikirimkan juga ke grup WA, sudah sih ya? Sudah kan? Sudah ya? Ya, sudah ya. Silakan operatornya, satu orang duduk di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perpecahan yang beranggotakan saya Ferdiawati dan teman saya Alita Kamedia. Saya Muhammad Azziano. Saya Muhammad. Saya Sofir. saya Resa. Tahap awal pertumbuhan. Mula-mula dilakukan MDBC atau penyerapan air sampai jadinya bertambah dan menjadi minyak. 2. Saat air masuk ke dalam biji, enzim mulai aktif hingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. 3. Ketika enzim ini akan naik. Ya, bagus sekali ya, menarik, ada gambarnya di situ ya. Kita
bagus. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2 yang berjudul perkecambahan. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang silakan jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi ataupun bertanya kepada kelompok 2. Silakan Bu Dari ya, kelompok bisa. 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, selain dipengaruhi oleh air dan cadangan makanan, apakah faktor lain yang mempengaruhi kecepatan perkecambahan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Nista. Kami dari kelompok 2 akan menjawab terkait pertanyaan berikut. Kecepatan perkecambahan biji selain ditentukan oleh faktor air dan cadangan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor suhu dan persediaan oksigen. Ya, bagaimana dari kelompok penanya tadi atas tanggapan dari kelompok 2? Jelas, Bu. Ya, oke, kita aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2 penampilannya sangat bagus. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang giliran kelompok 3 untuk presentasi. Apakah sudah siap? Siap. Bagus, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perlindungan primer dan perlindungan sekunder. Perkenalkan, nama saya Syafriya Dan saya Reza. dan saya Olga, Rina, saya Fitriani. Saya Aulia Nesa. Dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. 3. Ciri-ciri jaringan meristem ini adalah mempunyai biji sel yang tipis. 4. Jaringan meristem adalah ada 2 jenis, yaitu jaringan meristem apikal. Jaringan ini terdapat pada ujung akar batang yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan primer. Jaringan meristem lateral. Untuk jaringan ini dapat membentuk pertumbuhan sekunder. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang kita akan kembali kepada kelompok lain yang ingin bertanya ataupun menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi. Silakan. Ya. Ini kami kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa perbedaan antara tudung akar dikotil dan monokotil? Ya, apa perbedaan dari tudung akar dikotil dan monokotil? Silakan kelompok 3 untuk Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan berikut. Pada tudung akar dikotil, antara ujung akar dengan kalitra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kalitra tersebut. Pada tudung akar monokotil, antara ujung akar dan kalitra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kalitrogen. Oh ya, jelas. Terima kasih ya. Terima kasih Reza. Ya, bagaimana atas tanggapan dari kelompok 3? Jelas. Bagus ya. Bagus. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Penampilannya luar biasa ya. Nah, itu mereka membuat seperti diagram dongan-dongan yang cukup bagus ya untuk melengkapi presentasi mereka. Kepada kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Salam ya. Nah, demikian tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah, Ibu ingin menyampaikan satu kalian untuk kelompok 1. Menurut Ibu kalian luar biasa. Kemudian untuk kelompok 2 kalian juga amazing. Kemudian untuk kelompok 3 kalian
sebelah sini ada indivisi, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Ini akan kita cocokkan dengan pasangannya masing-masing. Nah, kira-kira gambar A ini berpasangan dengan apa? Indivisi, pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Ya, berarti A ini adalah pertumbuhan. Kenapa gambar A disebut pertumbuhan? Karena batangnya semakin memanjang. Karena batangnya semakin panjang. Ya, betul sekali karena ada di situ pertambahan volume, juga pertambahan jumlah sel ya, sehingga tanaman menjadi tinggi. Ya, itu definisi dari pertumbuhan. Sekarang yang gambar B berpasangan dengan apa? Perkembangan. Perkembangan. Ya, kita tarik B perkembangan. Kita tarik. Nah, perkembangan. Oke, nah ya, ini perkembangan. Kenapa gambar B disebut perkembangan? Karena berbuah, Bu. Nah, ditandai dengan adanya buah ya. Tentunya kalau tanaman itu berbuah pasti juga diawali dengan pembungaan, penyerbukan juga pembuahan, lalu berbunga dan berbuah. Atau perkembangan itu ditandai dengan proses pematangan dari organ seksual dari tanaman ini. Nah, yang terakhir, gambar ketiga. C berpasangan dengan ambisi. Ya, A berpasangan dengan imbibisi. Kenapa gambar C ya? C berpasangan dengan imbibisi. Kenapa gambar C disebut imbibisi? Karena Masuknya air dalam biji. imbibisi adalah proses Masuknya air ke dalam biji. Iya, masuknya air ke dalam biji sebagai awal dari proses perkecambahan. Iya, betul sekali ya. Anak-anak perhatikan lembar live worksheet di depan. Nah, ini ada gambar kotiledon atau keping biji. Sekarang kita akan mencocokkan bagian-bagian yang sesuai dengan kotak-kotak yang ada di bawah. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 ini disebut bagian apa? Kulit biji. Kulit biji ya. Kita tarik kulit biji ya. Ini kita tarik ke atas. Ya, kita tempel. Ya, betul. Yang kedua, ini bagian apa? Plumula. Ya, plumula. Kita tarik kotaknya, kita drag. Kita taruh di sini. Plumula ini disebut juga dengan calon daun, ya, calon daun yang nanti akan menjadi daun pada tanaman. Kemudian yang nomor 3, radikula. Tuh, radikula itu adalah calon akar, betul sekali. Ini nanti yang akan tumbuh menjadi akar pada tanaman. Kemudian di sini nomor 4 lagi ya. Nomor 4 bagian apa? Epikotil. Iya, bagus sekali. Epikotil kita tarik hingga ke atas. Epikotil kita taruh di nomor 4. Iya. Epikotil ini adalah ruas batang bagian atas ya, betul. Kemudian nomor 5 bagian hipokotil. Betul sekali, hipokotil kita drag. Hipokotil adalah kalau epikotil ruas batang bagian bawah, hipo itu atas, epikotil atas ya. Hipokotil berarti ruas batang bagian bawah. Nah, yang terakhir nomor 6. Nah, kita tarik kotiledon di nomor 6. Kotiledon ini yaitu keping biji, yang mana keping biji ini di sini menyimpan cadangan makanan, dan di sini adalah kotiledon ini bagian terbesar dari keping biji. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita klik. Di sini ada gambar perkecambahan. Ini dari biji, tiba-tiba dia terangkat ke atas
atas meninggalkan tanah dan keping biji atau kotiledonnya terangkat ke atas. Kalau di atas tadi epi apa hipo? Epi. Berarti ini adalah tipe perkecambahan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan. Kalian simak dulu slide yang akan Ibu tayangkan di depannya. Nah, sekarang Ibu akan memberi penguatan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian diskusikan tadi ya, supaya kalian lebih jelas dan lebih memahami lagi materi kita hari ini. Nah, di sini pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Nah, irreversibel di sini maksudnya makhluk hidup itu misalnya yang tadi ukurannya 1 cm, lalu dia tambah tinggi jadi 5 cm, 10 cm, bahkan jadi 1 meter. Nah, tidak mungkin ukuran 1 meter tinggi pohon itu kembali lagi jadi 1 cm. Artinya irreversibel itu tidak bisa kembali lagi ke semula ya, jadi dia terus tumbuh saja. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan kedewasaan, misalnya ditandai dengan pembungaan. Nah, jadi kalau tanaman itu tambah tinggi, kemudian dia berbunga, berbuah, itu termasuk perkembangan. Nah, kemudian berikutnya adalah proses perkecambahan. Mula-mula biji melakukan inhibisi atau penyerapan air. Nah, jadi ketika biji itu menyerap air, maka akan menyebabkan hormon giberellin itu menjadi aktif. Kemudian hormon giberellin ini akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti amilase, protease, lipase yang akan memecah cadangan energi di dalam biji dan akan menghasilkan energi. Energi inilah yang menyebabkan nantinya biji bisa berkecambah ya. Nah, selanjutnya ada lagi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini terjadi pada sel-sel meristematik atau sel-sel yang aktif membelah. Biasanya pada ujung akar dan ujung batang. Di sini ada tipe perkecambahan epigel. Epigel ini adalah tipe perkecambahan jika kotiledonnya naik ke atas tanah. Nah, contohnya itu seperti tanaman kacang hijau, juga kacang tanah. Nah, kemudian kalau dia hipogeal itu ketika biji tumbuh, itu kotiledonnya atau keping bijinya tetap berada di bawah tanah ya. Contohnya pada tanaman padi tanaman padi ya. Kemudian juga jagung. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan yang kedua untuk kalian. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pernahkah kalian mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah kalian? Lalu, bagaimana tumbuhan yang kecil itu bisa tumbuh menjadi besar? Ayo kita pelajari dengan bersama ya anak-anak. Proses berkembangnya jumlah sel atau sel atau volume sel pada suatu makhluk hidup, sehingga tumbuhan yang tadinya hanya berukuran 3 cm terus dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Nah, itu contohnya yang dinamakan dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya ketika tumbuhan mengalami pembuahan atau pembungaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar konsep tersebut pada tumbuhan, di mana tumbuhan itu akan tumbuh dimulai dari biji. Di dalam biji itu ada yang namanya proses perkecambahan. Proses perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi pada biji. Apa itu masa dormansi? Nah, masa dormansi adalah masa inaktif dari biji. Jadi sebelum kalian tanam atau sebelum diberi air, biji ini dalam keadaan inaktif atau dormansi anak-anak. Nah, pada biji ini nantinya akan mengalami proses
imbibisi. Proses imbibisi ini sendiri adalah masuknya air ke dalam biji. Air akan membuat hormon giberelin menjadi aktif. Giberelin adalah hormon yang ada di tumbuhan. Hormon giberelin akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti lipase, amilase, ya. Setelah aktif, hormon tersebut akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji dan akan membentuk energi. Nah, energi inilah yang akan membuat biji menjadi bisa berkembang. Kemudian berdasarkan tipenya, perkembangan ini dibagi menjadi 2 tipe. Nah, yang pertama ada yang namanya epigeal. Pada epigeal, kotiledon berada di atas sana. Nah, yang kedua ada perkecambahan secara hipogeal, anak-anak. Nah, perkecambahan ini di mana kotiledonnya itu tertinggal di dalam sana, ya. Contohnya ada biji jagung, padi, cengkapri, ya. Selanjutnya proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu dibagi 2, ya. Ada pertumbuhan secara primer dan ada pertumbuhan secara sekunder. Nah, pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan batang dan akar menjadi bertambah panjang dan tinggi. Dan pertumbuhan ini diakibatkan oleh aktivitas meristem apika. Meristem apika adalah jaringan meristem yang selalu membelah dan letaknya itu di ujung akar dan dalam. Nah, tadi Ibu sudah memberikan penguatan kepada kalian tentang materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya. Saya lihat dan saya akan menunjukkan Ya, Liam, silakan. Bacakan kesimpulannya, ya. Silakan. pertumbuhan adalah perkembangan menghasil pada satu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke sumber secara perkembangan kembali ke masalah. Suatu organisme secara umum pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan diawali untuk stadium hidup yang merupakan hasil pertumbuhan sel kelamin betina dengan cepat. Ya, bagus ya. Ada lagi yang menyimpulkan? Siapa? Ya, Fitriani, silakan. Saya Fitriani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pertumbuhan primer menjadi sebagai hasil pembaruan sel-sel jaringan meristem primer. Berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium kapus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan fosil, genoma sperma dan menyebabkan membesarnya ukuran genetik tumbuhan. Ya, bagus ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Sekarang Ibu akan merangkum kesimpulan dari kalian semua tadi. Perhatikan di depan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke dewasaan, ya. Perkembangan terdiri dari 2 tipe, yaitu epigeal dan hipogeal. Kemudian pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, ya. Demikian ya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Ibunya bertanya dulu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kemudian, apakah kalian mendapatkan kesulitan dari awal pembelajaran hingga akhir? Tidak kan? Bagus. Dan pertanyaan terakhir, apa kira-kira manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bu, Ya, silakan Nesa. manfaatnya kami menjadi tahu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang begitu kompleks dan begitu menakjubkan. Iya, bagus sekali ya. Jadi kita itu harus menjaga tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi karena proses pertumbuhan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, tapi melalui proses-proses yang sangat kompleks. Apalagi kita tahu tanaman itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan mudah untuk merusak tanaman yang ada di sekeliling
untuk live worksheet juga. Silakan kalian simak lembar evaluasi berikut ya. Perhatikan, ini ada video, kalian bisa klik di sini nanti ya, kalian tonton videonya baru kalian jawab soal. Kalian dengarkan yang berikutnya, kalian dengarkan MP3 di sini, kalian klik dulu di sini. Nah, nanti akan lalu kemudian kalian isi di sini ya hasil dari MP3 itu terdengar. Lalu ini tinggal diklik di sini saja, coba kalian perhatikan, gampang. Lewat HP ini bisa ya. Kalian klik di sini akan keluar pilihan jawaban. Nah, ini biasa kalian pilih A, B, C, tinggal diklik salah satu. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini sama seperti menjodohkan tadi, tinggal ditarik-tarik seperti ini saja ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa diganti caranya ya. Nah, ini nanti Ibu akan beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Ibu akan beri waktu 15 menit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silakan kalian cari dari sumber-sumber internet, boleh dari perpustakaan, silakan dipelajari dulu sebelum kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan kepada kota kelas kembali pimpin temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, marilah kita tetap mengerjakan dan cek di mulai. Amin. Ya, diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.